Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Minggu pagi di New York, hari-hari hari ini sangat cerah, dan di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi pada teman-teman tentang Reality Transform. Reality Transform adalah kelas yang saya akan adakan minggu depan, tanggal 16 November. Tanggal 14 November. Ya. Kelasnya sampai 6 minggu ya, jadi sampai tanggal 19 ya, 19 Desember. Jadi kelasnya panjang. Tapi sebelum Anda mengikuti kelas itu atau Anda ingin mendaftar di kelas itu, saya ingin memberikan informasi dulu supaya teman-teman menjadi semakin tahu sebelum Anda ikut. Jadi tidak membeli kucing dalam karung. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dipelajari di dalam kelas selama 6 minggu itu? Ngapain aja selama 6 minggu itu? Oke. Nah, mari kita lihat di sini ada namanya reality ya, reality transform ya. Lalu kemudian apa itu sebenarnya reality? Reality ya, kalau bahasa Indonesianya namanya realitas. Ya, transform itu berarti mengubah. Ya, mengubah. Jadi istilahnya nih reality transform itu sebenarnya adalah mengubah realitas. Lalu kenapa realitas harus dirubah? Oke, mari kita lihat sekarang. Tujuannya adalah gini, mencapai goal. Ya, pasti setiap orang pasti akan punya goal dalam hidupnya. Dan apapun versi dari goal Anda, apapun bidang dari goal Anda, apapun objek dari goal Anda, misalkan tentang financial, tentang kesehatan, tentang relationship, tentang kebahagiaan, apapun itu, intinya sebenarnya Anda ingin menjadi lebih baik daripada sekarang. Become a better version of me. Ya, kalau saya punya goal, maka become a better version of me. Menjadi better version, menjadi versi yang lebih baik. Ada di sini yang punya goal ingin hidup lebih melarat, ada nggak? Ada di sini teman-teman yang punya goal nanti di masa depan, semoga hidup saya makin susah, makin tidak bahagia, makin hancur, makin bangkrut. Nggak ada. Betul? Ya, jadi kalau orang normal semua punya goal, ingin goal yang lebih baik daripada hidup sekarang. Masuk akal ya? Nah, ini kalau digambar adalah seperti ini time frame-nya ya, time frame-nya. Ini adalah seperti ini. Ini adalah diri kita sekarang. Ya, kalau saya punya goal berarti saya ada di mana? Saya ada di saat ini. Anda pun juga sama. Anda pun juga berada di saat ini. Nah, ini ada diri Anda yang di masa lalu ini ada diri Anda yang di masa depan. Nah, goal kita ini adanya di mana? Adanya di masa depan. Betul sekali, adanya di masa depan. Nah, sekarang kita berada di masa sekarang ini, kita ingin mencapai sesuatu di masa depan. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa yang membedakan diri saya sekarang dengan diri saya yang ada di masa depan, yang sudah mencapai goal itu? Jadi misalkan saya punya goal yang sederhana aja nih. Apa nih goal yang paling sederhana? Misalkan goal saya tentang, paling sederhana adalah tentang uang, paling gampang ya, kebanyakan orang ada tentang uang. Tentang kesehatan deh, kita ngomong deh. Misalkan sekarang saat ini misalkan saya lagi mengalami sakit, misalkan sakit A, B, C, D, E, F, G, terserah lah ya, sakit apapun itu. Nah, saya goalnya adalah saya kepingin sehat. Ya, jadi sekarang saya yang ada di now, yang sekarang ini adalah sakit, kondisinya sakit. Saya punya goal kepingin sehat, betul? Ya, jadi ini adalah goal yang benar. Kenapa? Karena ini adalah become a better version of me ya. Jadi sakit lebih bagus daripada sehat. Ya, jadi ini adalah goal yang masuk akal, yang benar. Oke? Nah, mari kita lihat sekarang. Apa yang membedakan saya yang sakit sekarang dengan saya yang sehat? Apa yang membedakan? Atau kita ulang lagi, bagaimana kalau goalnya finansial, Pak? Oke, goalnya finansial, apa itu? Misalkan saya punya income sekarang cuma 10 juta, Pak, sebulan. Saya mau punya goal, bagaimana bisa punya punya income 100 juta per bulan misalkan. Sama aja. Ini become a better version, bukan? Ya, 10 juta dengan 100 juta, wow, ini lebih baik, Pak. Ya, itu adalah goal yang benar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang membedakan saya dengan income 10 juta dan saya yang nanti sudah dengan income 100 juta? Bedanya apa?
Ya, bedanya apa? Yang kalau kita jawab sebenarnya bedanya itu adalah beda di mana? Beda di realitasnya, betul. Apa sih sebenarnya realitas itu? Ya, apa sebenarnya realitas itu? Realitas itu sebenarnya adalah kumpulan dari bagaimana saya ini berpikir, bertindak, dan merasakan. How I think, feel, and act. Bagaimana saya bertindak, bagaimana saya berpikir, dan bagaimana saya merasakan. Ya, kita sudah belajar di dalam kelas recondition body into a new mind. Ya, yang kelas yang kita buat panjang banget. Anda sudah tahu yang namanya thinking and feeling loop, betul? Bagaimana thinking menghasilkan feeling, feeling menghasilkan thinking, dan ini terus berputar-putar atau thinking feeling loop ya. Jadi artinya muter terus, ini seperti ini, nanti ini akan kembali lagi ke sini. Terus ya, dan ini sebenarnya membentuk realitas. Thinking feeling loop ini nanti membentuk action, action akan membentuk realitas. Itu adalah teorinya seperti itu. Ya, jadi yang membedakan antara Anda sekarang ini, yang now ini, atau saya sekarang ini dengan saya yang di masa depan yang sudah mencapai impian itu ada di realitasnya. Jadi ketika saya di sini sakit dengan saya di sini yang sudah sehat, yang membedakan adalah bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara saya bertindak, bagaimana cara saya merasakan. Ya, bagaimana cara saya berpikir, bagaimana cara saya merasakan, terus ya sampai kemudian action saya pun berubah, maka realitas saya juga berubah. Jadi intinya adalah realitasnya berubah, realitasnya berbeda. Jadi kalau sekarang saya tetap menggunakan realitas yang sama dengan apa yang saya alami sekarang, yaitu saya sakit, yaitu saya income saya 10 juta, dan tidak mengganti realitas saya dengan yang sudah mencapai goal itu, maka saya akan sangat-sangat sulit untuk mencapai goal saya. Saya ulangi lagi, yang membedakan antara saya sekarang, now ini, dengan saya yang di masa depan yang sudah mencapai goal adalah realitasnya. Saya sekarang menjalankan realitas sakit. Sementara saya yang di masa depan yang sudah sehat itu punya realitas yang berbeda dengan saya. Pasti. Ya, pasti berbeda. Nggak mungkin nggak. Artinya apa? Artinya kalau saya ingin mencapai impian saya, maka realitas saya harus dirubah. Suka nggak suka, itu adalah caranya. Ya, apa itu realitas? Ya, ini tadi. Bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda merasakan, sehingga thinking and feeling loop-nya berubah, maka semuanya berubah, maka cara Anda bertindak pun berubah, maka realitas Anda pun juga berubah. Barulah kemudian Anda bisa mencapai itu. Barulah Anda dimungkinkan untuk mencapai itu. Ya. Nah, kalau sekarang kita nggak mau merubah itu, maka perjalanan kita sangat-sangat sulit karena itu akan dirubahkan oleh alam semesta. Ya, kalau Anda tetap ngotot terus nih misalkan, Pak, saya melakukan afirmasi, saya melakukan visualisasi setiap hari dengan goal saya, ngotot terus, bisa berubah nggak? Bisa berubah. Bisa berubah. Tetapi perubahannya akan sangat susah karena Anda akan di-adjust pelan-pelan, disesuaikan pelan-pelan supaya mencapai realitas ini. Bisa dipahami? Ya, Anda bisa paham ilmu ini aja, Anda sudah 100 langkah lebih baik daripada orang yang cuma sekedar fokus pada action. Betul sekali. Ya, karena apa? Karena action ini nggak akan bisa berubah kalau Anda thinking feeling loop-nya ini tidak berubah. Ya, rumusnya ada seperti ini menghasilkan action, dan action akan menghasilkan realitas. Ya, jadi kalau sekarang kita fokus pada actionnya, sementara action ini adalah akibat dari thinking and feeling loop. Ini yang disebut sebagai pola kan. Jadi kalau thinking feeling loop-nya tidak bisa dirubah, ya, maka Anda cuma fokus pada actionnya aja, maka ini bisa nggak action mengubah dari thinking feeling ini? Bisa, tapi ini sulit sekali karena perubahannya dimulai dari luar. Betul sekali. Action bisa terlihat, thinking feeling nggak bisa terlihat. Thinking feeling adanya di mana?
Di dalam, betul sekali, adanya di dalam. Karena itulah perubahan yang ingin saya lakukan, perubahan yang dimulai dari dalam, bukan perubahan yang dimulai dari luar. Enggak. Ya, karena apa? Yang di luar hanyalah sebuah akibat dari yang di dalam. Anda boleh catat ini. Ya. Nah, pembelajaran seperti inilah yang nanti kita akan pelajari di kelas Reality Transform. Mungkin kelas ini tidak baru 100%, mungkin Anda juga sudah, oh Pak, saya sudah tahu ilmu ini Pak. Tapi kita akan belajar dengan lebih dalam, kita akan diskusi, kita akan merenungkan, dan kita akan bermain-main mungkin dengan namanya puzzle. Mungkin selama ini Anda sudah tahu puzzle-nya, tapi mungkin Anda nggak tahu cara merangkainya. Dan itu akan kita rangkai bersama-sama. Ya, karena itulah kelas Reality Transform ini arahnya lebih ke arah spiritual. Arah spiritual itu bermain-main dengan namanya unknown. Materinya pun juga unknown, benar-benar saya bebaskan. Ya, jadi saya sendiri juga nggak tahu materinya akan seperti apa. Ya, akan berkembang ke arah mana, saya juga nggak tahu. Tergantung peserta masing-masing. Itulah uniknya kelas Reality Transform, di mana setiap kelasnya kita punya materi yang berbeda. Materinya mengalir. Ya, tergantung dari peserta, yes of course. Ya, saya hanya mengikuti vibrasi semesta, dan nanti kita diskusinya akan benar-benar unknown, benar-benar kita nggak tahu. Dan Anda akan mendapatkan hadiah apa, itu juga nggak tahu. Nah, itulah perbedaan dari Anda ikut kelas-kelas lainnya. Jadi kalau kelas lainnya Anda sudah bisa mendefinisikan bahwa nanti setelah selesai Anda akan dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Kalau di sini Anda nggak tahu akan dapat apa. Dapat sesuatu pasti, tapi itu adalah sebagai hadiah dari semesta. Saya nggak tahu, nggak bisa memastikan juga. Yang bisa dipastikan adalah Anda akan mendapatkan experience. Pastinya Anda pasti akan mendapatkan pengalaman belajar bersama, pengalaman berteman dengan teman-teman baru, pengalaman merenungkan suatu hal yang mungkin Anda tahu tapi belum pernah dipikirkan seperti itu. Pengalaman bagaimana merangkai puzzle ini bersama-sama sehingga kita bisa mencapai kebaikan bagi diri kita. Ya, ilmu itu bisa berguna bagi diri kita dan orang lain. Itu adalah experience-nya. Tapi apakah terus kemudian hidup Anda akan berubah? Saya nggak tahu. Apakah terus kemudian impian Anda pasti tercapai? Saya juga nggak tahu. Apa yang akan terjadi 6 minggu dari sekarang? Saya juga tidak tahu. Ya, sekali lagi, kelasnya dimulai minggu depan. Ya, jadi Anda masih punya waktu 1 minggu. Ya, kita nggak tahu. Ya, ini dia. Ini sekaligus menjawab apa bedanya dengan metode yang lain. Ya, metode yang lain mungkin Anda fokus pada do-nya. Ya, kita fokus pada be-nya. Be-nya, seperti Anda tahu tadi, kita tidak fokus pada do-nya. Di sini do-nya, action-nya di luar ya. Tapi kita fokus pada be-nya. Bagaimana merangkai yang di dalam. Sehingga apa? Sehingga kalau Anda bisa merangkai yang di dalam, maka otomatis Anda bisa dimudahkan untuk mencapai goal. Jadi istilahnya, kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki dulu. Kita menata apa yang bisa kita tata. Yaitu diri kita yang sekarang ini. Ya, bukan memperbaiki bagaimana caranya mencapai ini. Ini bukan wilayah kita. Ya, jadi goal sudah kita tetapkan, lalu bagaimana Pak rutenya menuju ke situ? Nih, bagaimana caranya mencapai itu? Rutenya bagaimana? Kapan bisa tercapai? Jawabannya tidak tahu. Semakin Anda surrender dengan unknown, maka Anda semakin dimudahkan jalannya, semakin Anda menikmati prosesnya. Itu seninya. Jadi seninya adalah bagaimana kita menikmati proses menuju goal ini. Bagaimana kita membiarkan alam semesta ini, memberikan kesempatan pada alam semesta untuk menata hidup kita sehingga kita diarahkan menuju ke goal. Dan sambil kita ditata oleh alam semesta ini, kita bisa menikmati prosesnya. Itulah seninya. Bukan bagaimana kita mencapai goal itu. Bukan kapan kita mencapai goal itu. Bukan kita melekat pada goal itu. Yes, benar Anda membuat goal. Benar, ya. Tapi kita tidak mau melekat dengan goal itu. Ya, kalau Anda tidak melekat dengan goal itu, maka Anda pun juga tidak melekat pada prosesnya. Sehingga kita sebenarnya belajar satu hal yang disebut dengan trust. Bagaimana Anda bisa trust dengan hidup ini? Building trust, bukan belief. Ya, jadi kelas ini bukan kelas dogma, ya, di mana Anda harus percaya. Bahkan ketika di awal pun saya akan mengatakan ragukan semua apa yang akan saya ajarkan, apa yang saya sharingkan. Jangan percaya.
Sekarang sudah ada Google, sudah ada berbagai macam informasi. Anda pun juga bisa berguru dengan banyak guru-guru yang lain. Anda boleh gabungkan itu mana yang berguna bagi diri Anda sendiri. Ya, jadi sekali lagi kelas ini bukan kelas seperti biasa yang dimana Anda harus mengikuti apa yang saya ajarkan. Enggak juga harus setuju dengan apa yang saya ajarkan. Enggak juga. Boleh-boleh aja. Kita sama-sama belajar dengan hidup. Kita masing-masing adalah pribadi yang unik, punya cara kita sendiri-sendiri. Betul ya? Jadi di kelas ini saya tidak memaksakan cara yang sudah saya lakukan. Enggak, Anda boleh sendiri mencari jalan sendiri, tapi Anda mendapatkan filosofinya. Seperti ini loh. Nah, sama seperti ini nih. Thinking, feeling, loop. Itu adalah filosofinya. Mungkin Anda udah tahu ilmu ini, tapi saya akan membawa pemahaman yang lebih dalam lagi. Mungkin Anda akan mendapatkan pemahaman baru. Sekali lagi, mungkin. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu masa depan. Dan yang bisa menciptakan masa depan adalah diri Anda sendiri, bukan saya. Ya, yang bisa menentukan sukses Anda adalah diri Anda sendiri, bukan saya. Ya, jadi kalau Anda sekarang adalah orang yang tidak cari suatu hal yang pasti-pasti, ya, mau menikmati prosesnya, tidak cari cara yang pintas, mungkin kelas ini untuk Anda. Ya, unknown, of course. Ini saya akan mengajarkan di sini seni bagaimana menikmati ketidakpastian. Bagaimana menikmati satu hal yang tidak Anda ketahui. Bagaimana mempunyai satu hal yang tidak kita ketahui, itu fine-fine aja. Kita nggak harus tahu semuanya. Dan bagaimana kalau kita tahu semuanya, sebenarnya adalah kita nggak tahu banyak. Karena apa? Karena apa yang kita ketahui, ya, mari kita lihat. Apa yang kita ketahui dengan apa yang tidak kita ketahui, ya, atau unknown, ya kita sebut sebagai unknown juga. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah apa yang tidak Anda ketahui. Masuk akal ya? Jadi apa yang kita ketahui ini sedikit sekali. Super sedikit, super sempit. Ya, ketika kita lagi dalam kondisi dalam kondisi stres misalkan, maka kita berfokus pada apa yang tidak kita berfokus pada apa yang kita ketahui, menutup diri pada apa yang tidak kita ketahui. Nah, di kelas ini saya akan ajarkan bagaimana caranya kita menjadi rileks, santai aja, rileks, sejenak melupakan masalah kita, sehingga kita terbuka pada satu hal yang tidak kita ketahui. Ya, inilah yang kita sebut sebagai misteri misalkan. Inilah yang kita sebut sebagai mistik. Disebut dengan mistik, mistis, misteri karena Anda nggak tahu itu. Dan kita menutup diri, kita hanya maunya fokus pada apa yang kita tahu, maka hidup Anda pun ya cuma based on what you know. Paham ya? Nah, ini juga sama nih. Kalau Anda lihat di sini, lalu tantangannya apa Pak di sini? Ini ada masa lalu belum kita bahas. Masa lalu ini sudah Anda lalui, dan masa lalu inilah Anda lebih banyak koneksinya dibandingkan dengan masa depan. Saya gambar ulang ya, jadi supaya ini tidak terlalu penuh gambarnya. Ya, perhatikan. Ini diri Anda di masa lalu, diri Anda di masa sekarang, dan diri Anda di masa depan. Ya, kita selama ini koneksinya lebih kuat kepada diri kita yang di masa lalu, betul? Ya, betul. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, ya realitas kita didasarkan pada apa yang kita tahu di masa lalu, berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Jadi kalau nanti kita bilang, wah kita akan mengalami satu hal yang nggak masuk akal Pak. Ini nggak masuk akal Pak. Dasarnya Anda mengatakan nggak masuk akal, ya karena di masa lalu. Karena ada satu hal yang sudah Anda ketahui. Jadi di masa lalu ini adalah dunia yang sudah Anda ketahui. Apa akibatnya? Kalau Anda melekat terlalu dalam dengan masa lalu, Anda memberikan atensi berlebihan terhadap masa lalu, maka apa yang terjadi? Anda mendesain masa depan Anda based on what you know. Ya, jadi Anda mendesain masa depan Anda berdasarkan masa lalu, sehingga masa depan Anda sebenarnya cuma replika dari masa lalu Anda. Kalau kondisinya seperti ini, Anda akan sulit untuk mencari suatu hal yang baru. Sulit. Income Anda sekarang 10 juta. Mau jadi 100 juta, ini ada perlawanan. Kenapa? Karena Anda tidak pernah punya pengalaman 100 juta. Anda juga merasa bahwa 100 juta ini satu hal yang muluk-muluk. Ya nggak ada. Kenapa? Dasarnya adalah masa lalu. Supaya ini bisa terjadi, maka Anda harus sedikit melepas, pindah realitas. Sedikit melepas, dan sekarang
gunakan energi itu yang tadinya biasa dikirim ke sini, gunakan untuk mendesain masa depan dan terkoneksi dengan masa depan itu. Barulah kemudian ini semuanya akan dimungkinkan. Perhatikan kata mungkin ini, ya. Mungkin ini kata-kata yang sangat-sangat powerful. Setiap kali Anda mendesain sebuah goal, selalu tanyakan, mungkin nggak goal itu tercapai? Entah bagaimana caranya, entah kapan waktunya, ya, entah apa yang harus terjadi, nggak tahu. Tapi pertanyaan sederhana, mungkin nggak? Kalau dari awal jawabannya sudah tidak mungkin, maka Anda mau afirmasi segila apapun, mau visualisasi segila apapun, nggak akan ada guna. Paham ya? Jadi poinnya adalah bagaimana kita mengalokasikan atensi kita. Mengalokasikan atensi kita. Yang tadinya kita ke masa lalu terlalu banyak, sekarang masa lalunya kita kurangin, kita memberikan atensi mendesain masa depan kita. Dan bukan cuma mendesain, tapi kita terkoneksi dengan masa depan. Ya, karena yang terpenting bukan apa yang Anda punya di masa depan, bukan apa yang telah Anda capai di masa depan, apa yang Anda impikan di masa depan, bukan itu yang penting, karena kata kuncinya adalah pada kata siapa Anda di masa depan yang sudah mencapai itu. Who-nya, pada siapanya. Dan siapa itu berkaitan dengan realitas. Menarik? Ya, jadi ini adalah saya akan mengajak Anda melihat dari sudut pandang berbeda. Benar-benar berbeda. Sudut pandang yang supple yang mungkin Anda saking mudahnya, saking simpelnya, saking tololnya, sampai tidak bisa terlihat. Ya, ini kan ilmu biasa aja. Iya, benar, ini ilmu biasa. Nah, selama ini orang hanya berfokus bagaimana caranya mencapai sini. Ya, Anda belajar ini, belajar itu, kemudian ikut seminar ini, ikut seminar itu, kerja A, kerja B, kerja C, bisnis A, bisnis B, bisnis C. Anda cari caranya. Jadi Anda sudah menentukan ini, Anda tidak pernah terkoneksi dengan ini, koneksinya tetap dengan yang masa lalu terus. Ya, akibatnya apa? Anda tidak punya waktu untuk terkoneksi dengan yang masa depan. Anda hanya fokus pada caranya. Ini artinya Anda menempuh rute yang sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena Anda menjemput impian. Betul? Menjemput impian. Tetapi, kalau Anda sekarang mau mengurangi energi sedikit ke masa lalu, ya, kemudian mengalokasikan ke masa depan, dan mempunyai waktu untuk terkoneksi dengan diri Anda di masa depan, maka itu membuat yang masa depan ini datang menjemput Anda dengan sendirinya, tanpa Anda ketahui. Bisa dipahami? Jadi mana yang mau Anda pilih? Anda memilih Anda menjemput impian Anda atau impian menjemput Anda? Nah, kenapa kok bisa kalau pakai metode ini kemudian impian bisa menjemput? Karena Anda sekarang sudah terkoneksi dengan diri Anda di masa depan ini, sehingga Anda merasa ini lebih mungkin, lebih layak. Anda merasa layak sekarang mendapat itu karena sering melakukan ini setiap hari. Ketika Anda sudah bisa terkoneksi now dengan diri Anda di masa depan ini, maka otomatis ini akan membuat Anda diarahkan menuju ke sini secara otomatis. Tanpa Anda harus punya plan A, plan B, plan C. Semuanya akan muncul dengan sendirinya. Bisa dipahami? Ya, itu metodenya seperti itu. Jadi nomor satu adalah Anda terkoneksi dengan diri Anda di masa depan. Ya, menambah koneksi, lebih sering koneksi dengan diri Anda di masa depan. Dan kemudian Anda mengurangi koneksi dengan siapa Anda di masa lalu, which is good, ya. Jadi semua trauma, problem, apalagi depresi, fobia, segala macam itu akibat Anda punya koneksi berlebihan terhadap diri Anda di masa lalu. Mana ada problem yang tidak di-create dari masa lalu? Nggak ada. Betul? Dengan Anda sekarang mengurangi atensi Anda dengan diri Anda di masa lalu, maka itu juga sama dengan Anda mengurangi atensi dengan problem yang Anda miliki sekarang. Wow, apa yang terjadi ketika problem itu berkurang atensinya? Maka powernya jadi semakin kurang, sehingga problem itu bisa selesai dengan sendirinya tanpa Anda punya plan A, plan B, plan C. Jadi problem itu semakin diupayakan, semakin kita ingin bernafsu sekali untuk menyelesaikan problem itu, apa yang terjadi? Problemnya makin ruwet. Kenapa? Karena kita memberikan atensi berlebihan terhadap problem itu, memberikan makan pada problem itu, sehingga problem itu makin gemuk dan makin sehat.
Ya, jadi pelatihan ini sekarang tidak fokus pada problem yang Anda punya. No, kita fokus pada what next-nya. Let's create our future. Bisa nggak? Bisa, Pak. Karena itu syaratnya Anda harus open mind. Ya, jangan belum ikut seperti ini udah, Pak, saya nggak suka merancang goal, Pak. Saya sudah hidupnya mengalir. Ya, kalau sudah hidupnya mengalir, maka Anda nggak perlu ikut pelatihan ini. Karena pelatihan ini tidak didesain untuk orang yang sudah mencapai pencerahan spiritual. Ini didesain untuk orang yang masih pemula seperti saya. Yang kita merancang masa depan kita. Yang kita masih punya keinginan untuk menjadi punya masa depan yang lebih baik. Bisa dipahami ya? Oke? Ya, itu aja. Nah, kemudian ya ini tadi ya, apa bedanya Anda sudah tahu, kita melakukan perubahan dari dalam, sehingga kalau yang dalam berubah, maka otomatis semuanya akan berubah, otomatis. Ya, jadi ini tidak membahas, Pak, saya nanti harus kerja apa, Pak? Kerja saham apa kerja marketing? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Bukan saya yang menentukan itu. Ya, karena apa? Begitu B-nya berubah, maka Anda akan tahu jawaban itu akan datang dengan sendirinya. Karena setiap orang adalah unik. Bukan saya yang menentukan Anda harus melalui rute apa, kerja apa. Bukan. Dari diri Anda sendirilah jawaban itu akan muncul ketika apa? Ketika B-nya sudah diberesin. Bisa dipahami? Ya, jadi intinya adalah welcome to the unknown. Ya, kita bermain-main dengan namanya unknown. Anda harus bermain-main dengan ketidakpastian. Anda membuang jauh-jauh dunia tentang satu hal yang pasti. Kenapa? Karena satu hal yang pasti itu sudah satu hal yang Anda ketahui. Itu bagian dari masa lalu Anda. Kita mau bermain-main dengan dunia yang tidak Anda ketahui. Wow. Ya. Karena itu nanti kita juga belajar tentang pola. Ya, buka diri. Kuncinya adalah open mind aja. Kalau Anda belum udah menolak, itu akan sudah sulit. Ya, jadi open mind aja. Ikuti aja kelasnya sampai 6 minggu. Kalau nggak ada terjadi apa-apa, ya sudah, nggak apa-apa. Anggap aja sebagai tambahan ilmu. Ya, belajar pola sama juga polanya mujizat. Bagaimana mujizat terjadi? Pola mujizat, ya mujizat sama juga. Mujizat itu nggak mesti satu hal yang dahsyat seperti apa. Sekarang aja kalau Anda misalkan penghasilannya 10 juta, bisa mencapai penghasilan 100 juta, itu sebenarnya sudah mujizat. Kenapa? Karena menurut Anda di versi yang saat itu 100 juta adalah satu hal yang tidak mungkin. Itu namanya mujizat. Sama juga dengan Anda yang sakit, kemudian sembuh, itu satu hal yang nggak mungkin. Betul? Yang namanya mujizat pasti satu hal yang tidak mungkin. Pola mujizat adalah satu hal yang tidak masuk akal. Mujizat adalah satu hal yang di luar Anda ketahui. Karena kalau Anda sudah tahu itu, maka bukan namanya mujizat, bukan namanya miracle. Betul? Ada polanya. Bagaimana mendatangkan miracle dalam hidup Anda? Sesering mungkin ada polanya. Kita akan belajar pola itu. Ya, rumusnya adalah sebenarnya sama. Surrender to the unknown. Surrender, berserah kepada satu hal yang tidak Anda ketahui. Jangan pernah mengatakan saya tahu segalanya, Pak. Saya hanya percaya pada apa yang saya tahu. Oh, berarti hidup Anda sempit sekali. Karena apa yang Anda tahu jumlahnya super duper kecil dibandingkan dengan apa yang Anda tidak tahu. Catat itu, penting sekali. Ya. Ada lagi pertanyaan, apakah ini ilmu baru? Jawabannya adalah enggak. Ya, saya yakin Anda sudah belajar ilmu pengembangan diri udah lama. Mungkin Anda lebih jago daripada saya. Ini bukan ilmu baru. Ini bukan ilmu baru. Ya, jadi ilmunya nih udah ilmu lama. Cuman kita merangkai ulang. Mari kita bikin puzzle-nya, kita susun puzzle itu sama-sama. Nggak ada guru dan murid. Kita adalah partner. Kita belajar bersama. Kita belajar kelompok bersama. Good? Oke? Nah, pertanyaan lagi, apakah saya harus ikut? Jawabannya adalah ya, nggak tahu. Balik lagi, unknown. Kalau memang Anda berjodoh, ayo kita sama-sama ikut. Tapi kalau Anda belum berjodoh, ya sudahlah. Mungkin kita masih ada kelas-kelas yang lain. Anda nggak harus memaksakan ikut ini. Sekali lagi, Anda tidak harus ikut ini. Nggak ya. Saya buat video ini hanya untuk membuat informasi, bukan untuk memaksa Anda ikut. No. Ya, ilmunya sudah saya kasih di sini, informasinya bahwa inilah nanti yang saya lakukan adalah mengubah bagaimana terkoneksi dengan diri Anda yang di masa depan. Ilmunya sudah saya kasih, blueprintnya sudah saya kasih. Anda bisa cari blueprint itu, belajar dari banyak ilmu yang lain, banyak guru yang lain, bebas ya. Jadi sekali lagi, apakah harus ikut? Jawabannya adalah enggak. Ya, enggak harus ikut. Hanya yang berjodoh aja. Kalau memang kita berjodoh, ayo kita belajar sama-sama. Oke? Good. Nah, sekarang kelasnya bagaimana? Kelasnya online of course, nggak bisa bertemu fisik kecuali kalau Anda mau datang ke New York. Betul, saya tidak lagi di Indonesia. Saya berada di New York, di Amerika. Kalau Anda mau datang ke sini, wow, bagus.
mari kita buka kelasnya secara non-online. Anda boleh bertemu kelas fisik kalau Anda datang ke New York ya, tapi tentu saja tidak mungkin ya, karena itu kita kelasnya pakai online. Ya, online kelasnya start dari tanggal 14 November sampai tanggal 19 Desember. Ini ya kelasnya 6 minggu, yes betul, memang 6 minggu. Dan setiap hari saya akan kirim materi menggunakan YouTube ya. Jadi saya bikin link YouTube, nanti Anda bisa belajar materinya ya. Dan kemudian kita akan diskusi setiap hari Sabtu. Ya, sama juga di tanggal 14 November ini juga hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu seminggu sekali kita akan diskusi live dari Zoom. Diskusi live. Jadi Anda boleh menanyakan semua materi, kita bisa diskusi tanya jawab dan segala macam. Ya. Kemudian juga ada grup Telegram, jangan khawatir karena kita bisa diskusi dan materinya semua kita share di grup Telegram. Ini kalau Anda udah mendaftar lalu kemudian kita bisa diskusi dan bahas materi di grup Telegram. Kalau grup Telegram bisa setiap hari ya. Saya usahakan setiap hari untuk melihat grup Telegram, tanya jawab dan segala macam. Ya, tadi sudah dijawab juga. Diskusi live-nya pakai apa? Pakai Zoom. Setiap hari apa? Sabtu. Malam ya pasti kalau WIB, karena waktu kita berbeda 12 jam dengan WIB. Kurang lebih sekitar jam 9. Jam 9 ya. Jadi hari Sabtu jam 9 WIB. Berapa lama Pak diskusinya? Nggak tahu jawabannya. Ya, karena kembali lagi diskusinya bisa rame banget. Kemarin rekor pernah diskusinya sampai jam 3 subuh. Ya, pernah di kelas Reality Transform yang kedua. Ini bukan pertama kali saya melakukan kelas. Ini sudah yang ketiga ya. Jadi kemarin ada kejadian Reality Transform kedua itu pernah kita diskusi sampai jam 4 subuh waktu Indonesia, jam 3 atau jam 4 subuh waktu Indonesia Barat. Wow, ya diskusinya bakal seru sekali. Lalu kemudian apabila Anda berminat untuk daftar, ya, maka Anda silakan silakan email, ya, Reality Transform, ya sama seperti judul pelatihannya, ya, realitytransform@gmail.com, ya, realitytransform@gmail.com, ya. Anda tinggal email, lalu kemudian tulis judulnya adalah minat. Nanti tim marketing saya akan menghubungi Anda melalui email realitytransform@gmail.com. Ada yang tanya, Pak, biayanya berapa? Nah, ini dia nih. Biayanya berapa nanti kita akan bahas setelah Anda kirim email. Jadi Anda boleh tanyakan langsung ke email ini ya. Nanti soal biaya, bagaimana cara pembayarannya dan segala macam. Anda bisa ngobrol melalui email. Ya, jadi ini bukan kelas gratis, yes memang iya, ini bukan kelas gratis, ya harus ada pertukaran energi. Berapa jumlahnya? Silakan Anda kontak di realitytransform@gmail.com. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan diri menonton video ini. Ini video selingan, nanti kita akan bertemu kembali untuk melanjutkan materi tentang recondition body to the new mind. Oh ya, satu lagi, ngobrol-ngobrol tentang recondition body to the new mind. Nanti teknik meditasinya akan saya ajarkan juga di Reality Transform yang ketiga. Ya, jadi itu adalah keuntungan kalau Anda ikut Reality Transform yang ketiga. Teknik meditasinya akan kita ajarkan secara detail di Reality Transform yang ketiga. Teknik meditasi recondition body to the new mind, karena itu adalah bagian dari pelatihan. Ini adalah cara bagaimana kita mengeluarkan 3 cakra yang di bawah, energi 3 cakra yang di bawah. Itu belajarnya harus part per part. Ya, part itu harus ada part per partnya, dan kita harus punya partner. Itu yang nggak bisa kita lakukan di kelas YouTube yang biasa saya punya. Bukan saya nggak mengajarkan ya, karena ilmunya akan saya ajarkan, tenang aja. Jadi Anda nggak ikut ini pun nggak apa-apa, tetap saya ajarkan, saya lanjutkan. Tapi prakteknya, nah itu dia nih. Prakteknya nggak bisa saya ajarkan dalam YouTube. Karena harus ada partnernya, harus ada progresnya. Dan partner itu mengamati progres. Paham ya? Jadi bukan saya pelit ilmu loh ya. Bukan saya memaksa Anda untuk ikut ini, enggak juga. Ya. Jadi kalau Anda mau mendalami teknik meditasinya secara mendetail, itu harus ikut kelasnya ini, karena kita kelas ini panjang banget, 6 minggu. Kita punya waktu dan kita bisa harus berpartner satu sama lain, harus ada progres.
di YouTube tempat umum, saya nggak bisa mengawasi progresnya. Bagaimana saya ngatur partner per partnernya, saya nggak bisa. Ya, jadi terpaksa harus diajarkan di kelas ini. Jadi kalau Anda mau tahu secara detail ilmu itu, ya ada di sini. Di Reality Transform yang ketiga, mungkin itu nanti minggu yang keempat atau minggu yang kelima. Ya, jadi materinya padat banget. Kalau memang Anda berjodoh, silakan ikut kelas ini. Oke? Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di kelas. Thank you, I love you all. Bye.